Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Vietnam menganut sistem sosialis komunis hingga saat ini. Penerapan sistem tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah peperangan di negara itu. Vietnam punya sejarah perang yang panjang dan mengerikan. Perang Vietnam, atau disebut juga dengan Perang Indochina II, merupakan perang saudara antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan yang melibatkan negara-negara adidaya Blok Barat dan Blok Timur dalam kancah Perang Dingin. Mengapa perang saudara di Vietnam terjadi? Apa kepentingan negara-negara lain terlibat dalam Perang Vietnam? Dan bagaimana proses penyatuan Vietnam yang kemudian melahirkan pemerintahan sosialis? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum merdeka, Prancis bercokol di Vietnam sejak 1884. Pada saat Perang Dunia Kedua pecah, Jepang menduduki Vietnam. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945, Ho Chi Minh, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Vietnam, mendeklarasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam yang berhaluan komunis pada 2 September 1945. Tetapi udara kebebasan tidak lama dihirup rakyat Vietnam. Dengan dalih membantu sekutu untuk melucuti tentara Jepang, Prancis berusaha menguasai kembali Vietnam. Prancis menawarkan terbentuknya pemerintahan terbatas Vietnam di bawah kendali Prancis. Penawaran itu dianggap melecehkan kemerdekaan Vietnam dan tentu saja ditolak. Ho Chi Minh kemudian mengobarkan perang gerilya mengusir Prancis yang dimulai sejak 1946, sekaligus menandai pecahnya Perang Indochina pertama. Gerilyawan Viet Minh dikomandoi oleh Jenderal Vo Nguyen Kiat. Pada awal pertempuran, pasukan Prancis dapat menguasai kota-kota penting dan berhasil memukul mundur gerilyawan Viet Minh. Namun apa yang terjadi di Cina pada 1949 mengubah jalannya pertempuran. Pasukan Vietnam mulai mendapat bantuan persenjataan dari Cina setelah revolusi di negeri itu berakhir dengan kemenangan komunis. Secara geografis, Cina berbatasan langsung dengan Vietnam. Hal ini membuat dukungan Cina sangat efektif. Untuk membendung pengaruh komunis yang semakin kuat, sekaligus memecah belah Vietnam, Prancis mendirikan pemerintahan boneka di selatan Vietnam pada 1950 dan menempatkan Kaisar Bao Dai sebagai pemimpinnya. Secara militer, upaya Prancis itu hanyalah kesia-siaan. Pasukan Vietnam yang telah mendapatkan bantuan persenjataan dari Cina dan Uni Soviet mulai berhasil mengimbangi militer Prancis. Puncak pertempuran terjadi di Dien Bien Phu. Selama 57 hari, pertempuran sengit terjadi. Secara mengejutkan, Vietnam berhasil mengepung pertahanan Prancis dan memporak-porandakan pos-pos perbatasan terdepannya. Prancis yang terkepung di Dien Bien Phu selama hampir 2 bulan pada akhirnya harus menyerah total setelah sisa-sisa kekuatannya habis digulung oleh serangan frontal besar-besaran Vietnam pada 7 Mei 1954. Militer Prancis menderita kekalahan telak dalam pertempuran di Dien Bien Phu. Kekalahan Prancis menandai berakhirnya Perang Indochina pertama. Kekalahan Prancis diikuti dengan perundingan Jenewa. Hasilnya, Prancis menarik seluruh pasukannya dari Vietnam, tetapi Vietnam harus dibagi menjadi 2 wilayah, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Perjanjian tersebut juga menetapkan diadakannya pemilu untuk menyatukan Vietnam. Sayangnya, pemilu itu tidak pernah terjadi. 1 tahun setelah kesepakatan tersebut, tokoh anti-komunis Ngo Dinh Diem menjadi pemimpin Vietnam Selatan, menggantikan Kaisar Bao Dai. Pemerintahannya mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Sementara Ho Chi Minh tetap memimpin negara komunis Vietnam Utara.
Meskipun perjanjian Jenewa telah mengatur pembagian wilayah dan mendorong perdamaian, namun pada kenyataannya konflik terbuka antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara terus berlanjut. Sejak tahun 1959, perang saudara kembali berkobar di Vietnam. Ho Chi Minh berkeinginan merebut Vietnam Selatan untuk mewujudkan penyatuan Vietnam. Perang pada fase ini juga dikenal dengan Perang Indochina Kedua. Front Pembebasan Nasional atau NLF kemudian dibentuk dengan dukungan Vietnam Utara. Amerika Serikat menyebut tentara NLF sebagai Viet Cong yang merupakan singkatan dari Vietnam Chong San atau Komunis Vietnam. Viet Cong adalah gerilyawan tangguh yang akan mempermalukan Amerika Serikat di kemudian hari. Sejak awal 1960, Amerika Serikat mulai terlibat secara langsung dengan menerjunkan pasukannya untuk membantu Vietnam Selatan melawan tentara komunis Vietnam Utara. Keterlibatan Amerika Serikat didasarkan pada sikap politik pada Perang Dingin yang berupaya mencegah jatuhnya kawasan Asia Tenggara ke dalam pengaruh komunis. Amerika Serikat khawatir terjadinya efek domino. Teori efek domino adalah suatu hipotesa yang diyakini Amerika Serikat bahwa apabila sebuah negara atau kawasan terkena pengaruh komunisme, negara-negara lain di sekitarnya akan ikut terpengaruh. Pendaratan besar-besaran tentara Amerika Serikat dimulai pada Februari 1965. Presiden Amerika Serikat, Lyndon Johnson, membawa Amerika Serikat semakin jauh terlibat dalam Perang Vietnam, menyusul insiden Teluk Tonkin pada Agustus 1964. Dalam insiden tersebut, kapal perusak Amerika Serikat yang sedang berpatroli untuk memperkuat Vietnam Selatan diserang oleh Angkatan Laut Vietnam Utara. Pada awal peperangan, Amerika Serikat cenderung berpikir bahwa Vietnam hanyalah sebuah negara kecil, sehingga sikap awal adalah menyepelekannya. Kendati secara jumlah, tentara Vietnam Utara lebih sedikit dibandingkan tentara gabungan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat, nyatanya pasukan Vietnam Utara berhasil bergerak secara ofensif serta lebih menguasai jalannya peperangan. 500.000 tentara Amerika Serikat seolah kebingungan dengan strategi gerilya Viet Cong yang didukung sistem logistik yang membentang dari utara sampai selatan Vietnam melalui Laos dan Kamboja. Bagi tentara Amerika Serikat, tahun-tahun setelah 1965 adalah masa perang yang panjang sekaligus brutal. Jumlah korban yang semakin meningkat dan tuduhan keterlibatan Amerika Serikat dalam pembantaian warga sipil melahirkan gelombang protes di Amerika Serikat. Pada 21 Oktober 1967, ratusan ribu warga Amerika Serikat turun ke jalan untuk memprotes sikap pemerintah yang terus mendukung Perang Vietnam. Peristiwa tersebut tercatat sebagai demonstrasi anti-perang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Richard Nixon, mengumumkan kebijakan baru, yaitu penarikan pasukan Amerika Serikat secara bertahap mulai 1970. Pada tahun 1971, Pentagon Papers atau dokumen Departemen Pertahanan yang mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika telah berulang kali dan secara diam-diam meningkatkan keterlibatannya dalam Perang Vietnam bocor ke publik. Akibatnya, tekanan politik dari koalisi anti-perang terus meningkat. Publik Amerika semakin meragukan urgensi keterlibatan Amerika di Vietnam dan mendesak intervensi militer segera diakhiri. Akhirnya, pada Januari 1973, Amerika Serikat, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan menandatangani perjanjian damai di Paris yang mengakhiri keterlibatan militer langsung Amerika dalam Perang Vietnam. Perjanjian tersebut menyepakati gencatan senjata di seluruh Vietnam, penarikan pasukan Amerika, pembebasan tawanan perang, dan penyatuan kembali Vietnam Utara dan Selatan melalui cara-cara yang damai. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam Selatan justru dimanfaatkan oleh kubu Ho Chi Minh. Pada 18 April 1975, Vietnam Utara mulai mengintensifkan serangan militer besar-besaran dengan tujuan merebut kota Saigon,
ibu kota Vietnam Selatan. Tanpa dukungan militer Amerika, pasukan Vietnam Selatan menjadi bulan-bulanan serangan artileri tentara Vietnam Utara. Sementara Amerika Serikat yang telah menarik sebagian besar pasukannya enggan melakukan intervensi militer kembali. Akibatnya, Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dengan mudah. Jatuhnya kota Saigon ditandai dengan keberhasilan militer Vietnam Utara menguasai istana kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Penduduk Vietnam Selatan yang melarikan diri menyebut peristiwa tersebut dengan istilah Black April. Sementara bagi Vietnam Utara, kemenangan di pihaknya merupakan langkah awal proses penyatuan Vietnam. Reunifikasi kedua wilayah secara resmi diumumkan pada 2 Juli 1976 dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Ho Chi Minh dalam mempersatukan Vietnam, kota Saigon diubah namanya menjadi Ho Chi Minh City. Shrewd yet eccentric, Cambodia's former king Norodom Sihanouk was both an independence hero and a self-described naughty boy. In 1941, the French placed him on the throne aged 18, but he wasn't the pliant monarch the colonial power had hoped for. 12 years later, he gained independence for Cambodia, but then abdicated in favour of his father to pursue a career in politics. He had a fixation about being the leader of a new country emerging from the Third World, emerging from a dark history. Sihanouk served as Prime Minister 6 times before becoming head of state in 1960. Cambodia enjoyed a decade of stability, but there's an often forgotten, darker side to this period under Sihanouk, who relied on his ruthless secret police to quash opponents. I think people look back on the period to the extent those who lived through it, the period of Sihanouk being in power, look at it as a golden age without very much reflection on the deeper, darker aspects of the period when he was in power, when it was very dangerous to say anything critical of him. After a US-backed coup in 1970, Sihanouk joined the communist guerrillas who would later become the notorious Khmer Rouge. They took power in 1975, and in just 4 years, up to 2 million people were executed or died from starvation, overwork or torture. The Khmer Rouge turned on Sihanouk, keeping him under house arrest. When the regime crumbled, he fled abroad before reascending the throne in 1993. Ill health led to a second abdication 11 years later. The throne passed to his son Sihamoni, but the golden age of Cambodia's royalty was over. The whole role of monarchy now is much less important for the younger generation. Sihanouk had a playboy reputation. He married 6 times and fathered 14 children. He tried his hand as a filmmaker, poet and composer. But above all, he was a survivor whose life mirrors his country's turbulent history. Masa-masa berdarah di kawasan Asia Tenggara tidak hanya terjadi di Indonesia. Perbedaan politik antara komunis dan non-komunis seringkali menjadi konflik berdarah yang mengerikan. Salah satunya adalah negara tetangga kita, Kamboja, yang dari segi bahasa sangat berbeda dengan kita. Negara tersebut pernah mengalami babak yang sangat mengerikan dengan hantu komunis di bawah rezim komunis Khmer Merah. Kamboja pernah mengalami perubahan radikal di era kekuasaan rezim komunis. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1979, negara itu dikelola pasukan Khmer Merah yang mendukung Communist Party of Cambodia atau Partai Komunis Kamboja yang disingkat dengan CPK. Tercatat sebagai salah satu fase paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. Khmer Merah dibangun pelan-pelan sepanjang dekade tahun 1960-an di hutan-hutan sebelah timur Kamboja. Mereka didukung tentara Vietnam Utara, yaitu Viet Cong,
organisasi berhaluan komunis penentang agresi Amerika Serikat dan Vietnam Selatan, dan Pathet Lao, yaitu gerakan komunis di Laos. Amerika Serikat melakukan pengeboman besar-besaran dari pesawat tempur selama Perang Vietnam, termasuk menghancurkan basis kekuatan Khmer Merah. Meski demikian, Khmer Merah tetap mampu memenangkan Perang Sipil Kamboja yang telah berlangsung sejak tanggal 17 Januari tahun 1968. Pada tanggal 17 April tahun 1975, pasukan Khmer Merah sukses merebut kota Phnom Penh. Khieu Samphan memimpin rezim baru. Pol Pot menjadi yang paling berkuasa sebab memegang jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus Ketua Politbiro dan Komite Sentral Partai Komunis Kamboja. Mereka mengubah nama negara menjadi Kampuchea per tahun 1976 menjadi Demokratik Kamboja, nama yang lebih disukai golongan komunis ketimbang Kambodia atau Kamboja. Rekayasa sosial penuh kekejaman selanjutnya adalah apa yang para sejarawan sebut sebagai rekayasa sosial yang radikal. Masyarakat Kamboja diisolasi dari sebuah pengaruh asing. Rakyat kota diungsikan semua ke area pedesaan. Bank diberhentikan operasionalnya. Sekolah, rumah sakit, dan sejumlah pabrik juga ditutup. Sebagaimana rezim menyatakan, negara akan memulai tahun nol. Pol Pot ingin masyarakat Kamboja terlahir kembali melalui kolektivisme dan swasembada absolut. Ia percaya kebijakannya itu akan turut merangsang daya produksi kerajinan dan kemampuan industri negara di masa depan. Ada banyak literatur yang membahasnya secara rinci. Salah satunya adalah Saint Bergin dalam The Khmer Rouge and the Cambodian Genocide tahun 2008. Pertama-tama rezim Khmer Merah menjalankan evakuasi penduduk kota Phnom Penh ke wilayah pedesaan. Mereka dipaksa meninggalkan profesi lama untuk terjun membuka lahan persawahan, serta mengelola dan memanen padi. Kecuali yang punya kemampuan teknis, mereka dibawa kembali ke kota untuk menjalankan pabrik-pabrik. Di titik inilah, genosida sebenarnya sedang berlangsung. Long March yang dilakoni ribuan warga kota ke daerah pinggiran membunuh anak-anak, orang tua, dan orang yang sedang sakit. Mereka yang akhirnya sampai di lokasi pun mendapat siksaan serupa, karena setiap hari dipaksa kerja dalam waktu yang lama, dan dalam kondisi yang mengenaskan. Istirahat dan makan adalah dua hal yang berharga amat mahal. Banyak yang akhirnya meregang nyawa karena tenaganya habis, kelaparan akut, atau diterpa penyakit mematikan seperti malaria. Para pekerja akan dieksekusi jika berusaha kabur dari komune-komune. Pelanggaran aturan, meski yang sepele, juga akan diganjar dengan risiko yang berat. Pelanggar biasanya akan dipisahkan diam-diam dari pekerja lain, dibawa ke hutan atau persawahan terpencil setelah matahari terbenam, lalu dieksekusi mati. Entah di tataran elit atau rakyat biasa, pemerintah Khmer Merah menangkap, menyiksa, maupun mengeksekusi mati orang-orang yang dianggap sebagai musuh negara. 150 penjara dibangun untuk para musuh politik, termasuk dengan mengalihfungsikan gedung-gedung sekolah. Para korban digolongkan menjadi 5 kategori, menurut Rebecca Joyce Free dalam Genocide and International Justice tahun 2009. Pertama, orang-orang yang punya koneksi dengan pemerintahan sebelumnya, entah itu Republik Khmer, militernya, atau wakil-wakil pemerintahan luar negeri. Kedua, kaum profesional dan intelektual, termasuk mereka yang mengenyam pendidikan tinggi dan mereka yang mengerti bahasa asing. Banyak dari mereka yang berstatus sebagai seniman, musisi, sastrawan, dan pembuat film. Ketiga, etnis Vietnam, etnis Cina, etnis Thailand, dan minoritas lain yang menghuni dataran tinggi di sebelah timur, termasuk juga minoritas Katolik, Muslim, dan biksu-biksu Buddha senior. Katedral Katolik di Phnom Penh dihancurkan. Rezim memaksa umat Islam untuk memakan daging babi. Mereka yang menolak menemui eksekusi mati. Keempat, para penyabot ekonomi, yakni mantan penduduk kota yang dianggap bersalah karena tidak mampu menjalankan tugas agrarisnya. Kelima, anggota partai yang dianggap sebagai pengkhianat. Mereka disiksa atau dihilangkan nyawanya, termasuk tokoh senior seperti Hunim. Menghabisi nyawa jutaan manusia, ada banyak versi mengenai total korban jiwa akibat genosida selama kekuasaan Khmer Merah. The Cambodian Genocide Program di Yale University misalnya memperkirakan korban kematian mencapai 1,7 juta jiwa atau sekitar 21% dari total populasi Kamboja pada pertengahan tahun 1970-an.
Investigasi PBB menyebut perkiraan yang jauh lebih tinggi, antara 2-3 juta. Sementara itu, beberapa peneliti independen menyebut 1,17 juta sampai dengan 3,45 juta jiwa. Jika memakai angka rata-rata, korban kematian Khmer Merah kerap ditampilkan di angka 2 juta. Setengahnya akibat eksekusi, sisanya karena kelaparan atau penyakit. Rekayasa sosial rezim Khmer Merah dijalankan dengan begitu autokratis, xenofobik, paranoid, dan represif. Sejarawan memandang sebagai jalan bunuh diri. Kenyataannya demokratik Kamboja memang hanya bertahan selama 4 tahun. Pada April 1978, Pol Pot menyerukan invasi pendahuluan ke Vietnam. Pasukan Khmer Merah menyeberang ke perbatasan, menyerang desa-desa terdekat, membantai warganya, dan menjarah barang-barang berharga. Serangan itu catat Stephen J. Morris dalam Why Vietnam Invaded Cambodia, Political Culture and the Causes of War, tahun 1999. Memulai Perang Kamboja-Vietnam, ada faktor-faktor lain seperti konflik darat dan maritim sepanjang tahun 1975 sampai tahun 1978 dan banjir pengungsi perang yang membuat hubungan kedua negara makin keruh. Vietnam mengerahkan kekuatan militer penuh dalam rangka menyerbu ke jantung pertahanan Kamboja, termasuk dalam upaya merebut Phnom Penh. Vietnam dibantu oleh Front Bersatu Kambojan untuk Keselamatan Nasional. Organisasi militan yang terdiri dari ex-anggota Khmer Merah yang tidak sepakat dengan bagaimana rezim mengelola Kamboja. Pada tanggal 7 Januari tahun 1979, keduanya sukses merebut Phnom Penh dan otomatis mengakhiri rezim Khmer Merah. Pemerintahan baru yang diinisiasi aktivis anti Khmer Merah segera terbangun dan otomatis tidak diakui oleh sisa-sisa kekuatan Khmer Merah yang melarikan diri ke area dekat perbatasan dengan Thailand. Sisa-sisa kekuatan Khmer Merah bertahan di wilayah tersebut hingga 1 dekade setelahnya. Mereka tidak lagi swasembada, tetapi berbisnis penyelundupan kayu, berlian, dan makanan. Pendampingnya adalah militer Cina yang bekerja sama dengan militer Thailand. Pada era tahun 1990-an adalah masa ketika sisa-sisa kekuatan Khmer Merah mulai kelelahan bertarung. Anggota mereka semakin sedikit, banyak yang menyerahkan diri beserta senjatanya. Bang, bahas Khmer Merah di Kamboja. Bang, bahas Pol Pot. Ya udah kalau gitu langsungnya kita bahas tentang pemerintahan paling brutal dalam sejarah Kamboja di Learning by Google. Kamboja ini menjadi negara berdaulat sejak kepergian Prancis dari kawasan Indochina. Itu sekitar tahun 1955. Terus melewati beberapa konflik sampai akhirnya dikuasai sama rezim Khmer Merah antara tahun 1975 sampai tahun 1979. Kayaknya sebentar ya, cuma 4 tahun, tapi ini tercatat sebagai salah satu pemerintahan paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. Not a single day that Cambodian people forget to talk about this issue. Sedikit dulu tentang Khmer Merah. Jadi ini mereka awalnya adalah pasukan yang mendukung Partai Komunis Kampuchea. Tahun 1968, Khmer Merah berhasil menang di Perang Sipil Kamboja. Tanggal 17 April 1975, pasukan Khmer Merah berhasil merebut ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Dikuasai itu akhirnya sama mereka. Habis itu ya ada beberapa orang mereka yang jadi pemimpin di rezim baru ini. Tapi yang paling berkuasa itu adalah Pol Pot, karena waktu itu dia megang peranan sebagai Perdana Menteri. Ini otak gue ngomong Perdana Menteri jadi inget Perdana Menteri negara sebelahnya ini. Nama negaranya sama Pol Pot juga diubah dari Khmer Republic jadi Kampuchea, sesuai sama nama partainya tadi, biar sejalan sama ideologi baru yang mau dia terapkan. Mulai seenaknya ya. Nah, di pemerintahan Pol Pot inilah visi negaranya tuh diubah. Role modelnya adalah ideologi komunis Mao Zedong pas lagi program Great Leap Forward, lompatan jauh ke depan. Ya, kita emang harus hati-hati ya dalam memilih role model dalam hidup kita. Ya udah, akhirnya Kamboja ini jadi mirip-mirip Cina zaman Mao Zedong. Semua untuk kepentingan kolektif, diadakan swasembada pertanian. Tapi swasembadanya maksa, semua harus ikut kalau tetap mau hidup. I think it's evil. I don't know who is it. I never think but Pol Pot is a human being. I thought Pol Pot is the name of the new country. Habis itu Pol Pot ngevakuasi penduduk-penduduk kota ke daerah pedesaan. Sekolah ditutup, properti pribadi dirampas. Pokoknya lu nggak boleh punya properti pribadi. Semua milik negara. Nggak peduli lu di kota kerja apa, lu udah settle di kota, tetap lu harus pindah ke desa.
buka lahan jadi petani. Kecuali kalau lu punya kemampuan teknis yang wah banget nih. Dibawa lagi tuh lu ke kota, disuruh kerja di pabrik di sana. Nah, katanya sebenarnya di tahap ini nih genosida tuh udah terjadi. Terjadi gimana? Jadi mereka nih melakukan long march, pawai dari kota ke desa. Nah, rombongan pawai ini nih di desa-desa pinggiran tuh katanya mereka sambil ngebunuhin anak kecil, orang-orang tua, sama orang yang sakit. Yang ngebunuh-bunuhin ini juga sakit sih otaknya. Just imagine the horrible days these children spent in this blood-stained compound. Orang kota yang udah ke desa pun ya belum tentu aman. Iya, mereka di sana kerja, tapi katanya kerjanya kayak disiksa. Kerja tiap hari dengan waktu istirahat dan makan yang dikit banget. Banyak yang akhirnya meninggal karena kecapean, kelaparan, dan kena penyakit malaria yang waktu itu kebetulan lagi booming. Kalau gitu kabur aja. Kerja aja bisa mati, apalagi kabur. Kalau lu ketahuan kabur, lu udah pasti dieksekusi. Nggak usah yang kabur, yang pelanggaran kecil aja tuh bisa kelar hidupnya. Jadi misalnya lu melakukan pelanggaran, nantinya lu bakal dipisah dari pekerja-pekerja yang lain. Dibawa ke hutan atau ke sawah, terus ya udah, nggak balik-balik lagi. Pokoknya selama pemerintahan Pol Pot ini, semua orang yang dianggap musuh negara pasti ditangkap atau dibunuh. Lu bayangin aja, di pemerintahan ini nih katanya ada lebih dari 150 penjara yang dibangun. Bahkan katanya tuh fungsi sekolah nih beberapa diganti jadi penjara. Ini sampai sini aja udah berasa ya ngaconya ya. Saking banyaknya korban jiwa di pemerintahan ini, Rebecca Joyce Frey dalam bukunya yang berjudul Genocide and International Justice itu menggolongkan korbannya itu menjadi 5 jenis. Apa aja tuh? Pertama, orang-orang yang berhubungan atau kenal sama pemerintahan sebelumnya. Jadi orang-orang yang punya hubungan sama pemerintahan sebelumnya ini kan ketakutan kan, takut dieksekusi kan. Akhirnya mereka mencoba buat menghilangkan bukti-buktinya, kayak ngebakar dokumen, ngebakar foto. Atau ada juga nih yang kayak keluarga Krishna Rama, ini mereka ngubur foto-foto mereka. Pokoknya segala cara dilakuin buat nggak ke-tracking nih hubungan mereka sama siapa aja. Terus jenis kedua yang dibantai adalah kaum profesional dan intelektual. Orang-orang yang otaknya pinter. Lah, iya pokoknya waktu itu kalau lu berpendidikan tinggi, lu bisa bahasa asing, kelar lu udah. Kayak yang terjadi sama Krishna Rama yang keluarganya ngubur foto-foto tadi. Menurut anaknya, Krishna Rama ini akhirnya dieksekusi dengan alasan menjadi orang yang berpendidikan. Bingung kan lu? Kayaknya baru kali ini nih ada masa di mana semua orang pengen dianggap bodoh. Ini di sini nih yang bakal dieksekusi ini termasuk seniman, pemusik, filmmaker, mungkin termasuk konten kreator. Jenis ketiga adalah etnis minoritas yang tinggal di dataran tinggi sebelah timur. Nggak peduli lu etnis Cina, Vietnam, Thailand, bahkan nggak peduli lu agama Kristen, Islam, bahkan yang Buddha-Buddha juga ikut dibantai itu biksu-biksu yang tuanya. Ya pokoknya kebebasan beragama waktu itu ya bener-bener nggak ada. Ya nggak usah di pinggiran negara. Di Phnom Penh nih, di ibu kotanya itu katanya ada katedral yang dihancurin. Terus di sana juga katanya orang-orang Islam ini dikumpulin. Dipaksa buat makan babi. Kalau nolak, dibunuh. Waduh. Jenis keempat, ini yang tadi udah dijelasin di awal sih. Orang kota yang dipindahin ke desa tapi gagal menjalankan tugas agrarisnya. Gagal menjalankan tugas pertaniannya. Ya udah dikelarin tuh. Ini yang udah nurut gini aja tetap dieksekusi kan ya. Yang kelima adalah anggota partai yang berkhianat. Bahkan yang jenis ini nih katanya nggak langsung dieksekusi, tapi juga disiksa dulu. Ini kayaknya di Kamboja tahun segitu nggak ada tuh istilah menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Pokoknya semua bunuh, eksekusi, bunuh, eksekusi. Ini kenapa semua dibunuh begini sih? Ya karena Pol Pot nganggep kalau rezim dia ini sebagai tahun nolnya Kamboja. Jadi semua diriset. Masyarakat harus dibersihkan dari kekayaan, status, dan pendidikan dari pemerintah sebelumnya. Nggak boleh ada yang nyisa berarti nih. Jejak-jejak dari pemerintah sebelumnya nih. Ini semua dibunuhin gini, total korban jiwanya ada berapa? Nah ini angkanya ya ada macam-macam. PBB bilang antara 2 sampai 3 juta jiwa. The Cambodian Genocide Program di Yale University bilang korban jiwanya ada 1,7 juta jiwa. Atau 25% dari total populasi di Kamboja pada waktu itu. Banyak banget anjir. Thousands of corpses were found in these mass graves. Tapi ternyata reformasi radikal Pol Pot ini malah bikin Kamboja jadi lemah. Akhirnya di tahun 1978, Vietnam mulai nih menginvasi Kamboja.
dan berhasil ngerebut Phnom Penh, ibu kotanya, di tahun 1979. Mampus. Abis itu Pol Pot sama orang-orang Khmer Merah ya kabur lagi ke hutan, balik ke tempat mereka didirikan dulu. Bisa gitu ya? Tapi walaupun udah terpojok di hutan, mereka tetap gerilya melawan pemerintahan baru pada waktu itu. Sayangnya abis itu ada perpecahan di Khmer Merah, ada perebutan kekuasaan. Ya nggak sayangnya sih, bagusnya sih ya. Tahun 1997 Pol Pot diadili sama organisasi dia sendiri, sama Khmer Merah, dan dijadiin kayak semacam tahanan rumah, di penjara di rumah mereka sendiri gitu. Akhirnya tahun 1994 Pol Pot meninggal karena serangan jantung. Tapi banyak juga yang meyakini kalau Pol Pot ini katanya dibunuh sama Khmer Merah. Karena katanya beban tekanan-tekanan ke Khmer Merah itu udah terlalu banyak, akhirnya mereka ngelepas bebannya ini dengan membunuh Pol Pot. Katanya, tapi pernyataan resminya sih ya serangan jantung. Habis itu ya udah, pemimpin-pemimpin Khmer Merah lainnya satu-satu pada nyerahin diri. Ada yang dihukum seumur hidup, ada yang dihukum mati. Mereka juga menyampaikan permintaan maafnya atas genosida yang mereka lakukan dulu. Dimaafin apa enggaknya ya gue nggak tahu. Habis itu ya udah nggak ada regenerasi, dan katanya sih sekarang udah habis nih Khmer Merah ini nih, udah nggak ada sisa-sisanya. May I be permitted to apologize to the survivors of the regime and also to the families of the victims whose loved ones died so brutally at S21. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang pemerintahan Pol Pot, pemerintahan Khmer Merah di Kamboja dulu. Ngeri banget ya. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin ada yang nggak gue sebut di video ini, ya lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Kalau mau request juga boleh, sebenarnya banyak nih yang request Myanmar sekarang gimana update-nya, Thailand sekarang ya. Thailand masih sama sih sebabnya sih. Masih sama kayak tahun lalu. Demo pro demokrasi. Cek dulu ya.